bisa berkumpul bersama untuk beribadah di tempat-Mu. Kau ampuni segala dosa kami Tuhan, segala perkataan, pikiran, dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Darah Yesus suci dan kuduskan kami, sehingga hanya oleh karena darah-Mu saja kami dilayakkan dan dibenarkan di hadapan Bapa. Kau berkati setiap pelayan di tempat ini Tuhan, baik itu pemberita firman, WL, singer, pemain musik, multimedia, dan juga sekolah minggu. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang belum hadir, Kau sertai mereka semua. Roh Kudus lakukan pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan sempurna atas kami semua, sehingga ibadah ini bisa dimulai dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
kehidupan kita, kita yakin kepercaya Tuhan Allah selalu menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah sedetik pun tinggalkan kita, asalkan kita tetap percaya. Haleluya, haleluya. Walau ku harus berjalan dalam
kasih Tuhan Yesus. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah Allah kami, Raja yang kami sembah, yang kami layani. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Makasih kalau pada pagi hari ini Kau memberikan kesempatan kepada kami ya Bapa, untuk kami boleh kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami menaikkan pujian kami menaikkan penyembahan kami. Dan kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan dengan kesungguhan hati dan dengan ketulusan boleh menyukakan hati-Mu. Naik ke tahta-Mu dan menyukakan, menyenangkan Engkau ya Bapa. Kami percaya Kau ada di tempat ini, tengah-tengah kami saat ini. Oleh karena itu ya Bapa, berkati kami semuanya saat ini dengan mana surgawi-Mu. Berkati kami semuanya dengan firman yang keluar dari isi hati-Mu ya Bapa. Karena firman yang daripada-Mu itulah yang menghidupkan kami, yang menguatkan, meneguhkan, menolong dan membimbing langkah demi langkah dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami ya Bapa, nyatakanlah firman-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Urapi kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu, membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memahami akan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu ini, sehingga yang hamba-Mu berkatakan di sepanjang 40-45 menit ke depan, hamba-Mu hanya menyatakan isi hati-Mu, menyatakan firman yang daripada Engkau ya Bapa di surga. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Senang kita semuanya bisa berkumpul kembali. Baik, multimedia saya mungkin bisa disiapkan mic dan mic-nya diganti dengan baterai, karena saya lihat baterainya kok tinggal hampir habis. Khawatirnya nanti di tengah-tengah khotbah baterainya habis. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, makasih. Baik Bapak Ibu Saudara. Oke, satu hal bahwa setiap kali kita berkumpul hari Minggu di tempat ini, ya, saya selalu berharap dan saya selalu berdoa bahwa pertemuan ibadah kita setiap hari Minggu bukanlah sebuah pertemuan yang rutinitas, gitu ya, yang cuman ya pokoknya hari Minggu kan, hari Minggu ya kita datang kalau pas bisa, kalau pas nggak ada acara, terus kemudian kita datang, kita ya begitulah hari Minggu, gitu ya. Nggak ada masalah dengan kalau kita mungkin ada sesuatu sehingga kita harus mungkin keluar kota, ada sesuatu yang, tapi setiap kali kemudian kita datang bersama-sama di tempat ini, khususnya kita berkumpul, kita memuji, kita menyembah, kita diberkati oleh firman Tuhan. Doa saya adalah bahwa minggu demi minggu, bahkan selepas hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan ketemu lagi hari Minggu, kita semua yang ada di tempat ini itu, saya berdoa dan sungguh-sungguh saya berdoa, bertumbuh dan terus bertumbuh dalam iman percaya kita menjadi semakin dewasa oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga kita semuanya itu benar-benar menjadi orang-orang
percaya menjadi orang-orang Kristen yang selalu siap. Siap. Oh, maksudnya siap apa ini? Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan mau menakut-nakuti, enggak. Bukan itu maksud saya. Tapi memang ya faktanya harus begitu, ya. Kita semua itu kan nggak tahu waktu kesempatan hidup kita itu, ya. Kan nggak tahu kita. Saya nggak bermaksud menakuti, tapi ya itu fakta kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini karena dosa, ya. Sehingga bagaimanapun kita harus determinate oleh Allah. Maksudnya determinate itu ya di shutdown dulu lah, ya. Supaya kalau kita nggak di shutdown, kalau kita nggak determinate, coba manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak meninggal gitu, tidak mati gitu. Seperti apa dunia ini? Loh enggak? Maka setiap manusia yang ada di dunia ini karena dosa dia harus karena kasih Allah itu sebenarnya, maka determinate. Sudah kita ini determinate saja, ada limit waktunya hidup kita di dunia ini. Dosa itu sudah begitu luar biasanya, apalagi kalau manusia itu tidak bisa meninggal gitu dalam keberdosaannya. Wah, tambah luar biasa. Seperti apa gitu ya. Nah, mengapa saya ngomong begini Bapak Ibu? Hari Jumat kemarin, ya saya kaget, ya karena tiba-tiba seorang teman memberikan pesan WA ke saya dan menyampaikan bahwa salah seorang kenalan, yaitu termasuk cukup dekat karena dulu waktu masih sekolah di Malang kami sempat main bareng gitu ya. Ternyata kemarin nggak ada angin, nggak ada hujan. Saya lihat di WA-nya jam 2:55, berarti subuh ya. Jam 2:55 kena serangan jantung dan meninggal dunia. Seorang perempuan usia baru 53 tahun. Meninggalkan seorang suami dengan seorang anak yang masih SMA. Ya. Ketika saya membaca WA itu saya merasa, aduh Tuhan, ya saya jawab WA dia. Ya kita sedih. Tapi ya umur manusia ya. Umur manusia gak ada yang tahu. Kita hanya yang bisa kita lakukan adalah kita senantiasa siap. Hanya itu. Tidak ada yang lain kan? Tidak ada yang lain. Kita hanya bisa mempersiapkan diri. Dalam bahasa kita berjaga-jaga. Begitu saja, ya. Jadi saya jawab, ya udah, manusia nggak ada yang tahu. Yang penting kita masih selalu diberi waktu, kita selalu siap, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ada kaitannya nanti dengan apa yang mau saya sampaikan, juga terkait dengan khotbah saya juga minggu yang lalu. Ya sebenarnya saya mestinya mungkin minggu depan, tetapi karena minggu ini yang terjadwal ternyata karena ada reschedule, akhirnya mungkin kita tukar. Ya, saya rencananya mungkin minggu depan, ya saya baru minggu ini juga isi lagi. Oke, minggu lalu masih ada terkait dengan apa yang akan saya sampaikan, ya saat ini sekarang ini. Karena minggu lalu saya itu berbicara menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang yang namanya iman itu harus bertumbuh semakin dewasa, tak boleh stagnan. Ya, iman itu nggak boleh cuma stagnan kan? Karena banyak orang Kristen itu agak menjadi salah persepsi, salah berpikir ketika membaca ayat yang bahwa iman itu adalah kalau kita itu mengaku dengan mulut, percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita sudah selamat. Dan kemudian itu seolah kan ya sudah toh.
Karena aku sudah percaya dalam hati, aku sudah mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah ya wis, mau apa? Gitu kan? Itu iman, percaya. Aku diselamatkan. Oh, memang dalam konteks itu ketika Rasul Paulus menuliskan ayat itu, Bapak Ibu Saudara, memang benar bahwa pada saat jemaat mula-mula itu ayat, kalau kita itu yang ditulis oleh Paulus itu ya di dalam kitab Roma itu, kalau pada waktu itu orang percaya dalam hati dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat pada waktu itu ya, di mana pada waktu Paulus menulis surat itu, ya langsung harus dibuktikan itu, betul nggak? Karena apa? Langsung ditangkap oleh tentara Romawi, dikejar-kejar, dianiaya, bahkan dibunuh. Pengakuan dengan mulut Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan, Kurios, itu juga langsung akan masuk dalam sebuah pembuktian. Nah hari ini 2000 tahun sekarang ini, lah kita mengaku percaya dalam hati, mengaku Yesus Kristus dan mengaku dengan mulut Yesus Kristus Tuhan, ya tidak ada buktinya apa-apa. Siapa yang mau menangkap kita, menganiaya kita atau membunuh kita? Tidak ada lah. Betul nggak? Tidak ada. Tidak teruji, nggak bisa dibuktikan apakah memang benar percaya dalam hati kita dan pengakuan mulut kita itu benar-benar sungguh-sungguh. Maka kalau saya mau mengibaratkan, itu kan ibarat dengan laki-laki dan perempuan yang berdiri diberkati di gereja, gitu ya. Terus kemudian mereka mengucapkan janji perkawinan mereka. Aku akan setia gitu kan padamu, ya kan, baik dalam duka maupun suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kaya maupun miskin, dalam apapun sampai maut memisahkan gitu kan. Lah kata itu kan, ucapan janji itu kan kemudian harus diuji oleh waktu kan. Betul? Harus diuji oleh waktu. Apakah benar kemudian bisa melewati 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, sampai kemudian 50 tahun, sampai kemudian meninggal. Tetap dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam kaya dan miskin, dalam semuanya. Nah, seharusnya iman kita hari ini sebagai orang percaya, iman percaya kita itu mesti demikian. Mesti demikian Bapak Ibu Saudara. Karena kalau enggak, ya saya khawatir salah persepsi, salah pikir tentang Roma 10 itu, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut dan kemudian selesai itu, nanti malah akibatnya akan sangat buruk sekali. Seolah-olah jadi begini, ya kan sudah. Sama seperti kalau kita datang ke dokter, karena aku percaya sama dokter itu kiami, gitu kan, bagus, saya percaya, maka kemudian saya datang. Kalau saya sakit kan, saya butuh obat, sama saya sakit, saya perlu sembuh, maka saya datang ke dokter itu karena saya percaya. Saya datang, kemudian saya dikasih obat, dikasih resep, disuntik mungkin, dan kemudian setelah itu pulang. Saya sembuh. Ya saya sudah nggak butuh lagi dokter itu. Saya nanti butuh lagi kalau saya pas lagi sakit. Saya khawatir salah persepsi itu nanti akan membuat orang Kristen itu jadi begitu dengan Tuhan Yesus, memperlakukan Tuhan Yesus kayak begitu. Nah, maka pagi ini saya mau lanjutin lagi. Ada satu hal yang sementara kita hidup di tengah-tengah dunia ini,
yang tadi saya buka dengan prolog bahwa kita harus nanti saya berjaga-jaga, kita nggak tahu waktunya kapan ya limit waktu kita masing-masing itu ya, ibarat baterai itu habisnya kapan itu loh ya. Nah ini yang kita mesti perlu lakukan. Iman kita itu harus terus bertumbuh ya. Nah pagi hari ini saya ingin memberikan sebuah judul dalam khotbah saya, yaitu bahwa kita itu mesti nggak tahu kenapa ya, kata ini kemudian muncul gitu loh dalam benak saya. Saya tahu, saya percaya Roh Kudus munculkan ini. Kata itu adalah relate. Nah ini kata bahasa gaul, kalian pasti ngerti nih, relate, gitu ya. Relate. Nggak tahu yang umurnya ini Pak Wibowo paham nggak dia? Apa yang relate ini? Bukan selilit loh Pak. Ini relate ya, relate. Nah, iman kita itu kalau mau terus bertumbuh semakin dewasa, iman percaya kita, maka kita itu mesti relate loh dengan Tuhan. Nah, relate itu dalam bahasa gaul hari ini itu ya kita itu punya perasaan yang seperti yang dirasakan gitu loh ya. Jadi kalau saya relate dengan kalau saya bilang misalnya anak saya cerita, "Pak, di kampus ini waduh aku tadi temanku gini-gini dia ceritakan gitu ya, aku merasa gini-gini." Oh yes, aku relate lah, aku relate. Maksudnya aku ngerti lah, aku tahu, aku ngerti perasaanmu gitu ya, aku relate. Bener gak sih kita? Ya bener ya? Betul ya, aku gak salah loh ya. Jadi relate gitu loh, aku nangkep gitu loh, aku ngerti perasaanmu gitu loh ya, aku ngerti perasaanmu. Nah, kalau iman kita itu mau bertumbuh dewasa, kita mesti semakin ngerti perasaannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nggak boleh kita abai. Kalau tadi seperti dokter yang saya ceritakan tadi itu kita nggak relate. Ya pokoknya aku cuma butuh sembuh kok. Aku datang ke dia karena aku percaya bahwa dia dokternya ciamik, hebat gitu loh, bisa ngasih obat yang bisa nyembuhin aku. Ya setelah dia kasih aku obat, aku ya bisa sembuh selesai. Aku nggak relate gitu. Ya tapi dengan Tuhan kita mesti relate. Sehingga iman kita itu akan bertumbuh. Sementara kita berjalan dari hari ke hari nanti sampai pada waktunya. Kita pasti bisa relate dengan Tuhan. Kita pasti bisa pikiran dengan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Firman Tuhan berkata, siapa yang ngerti perasaan, pikiran perasaannya itu Allah, kecuali rohnya Allah sendiri. Ya kan? Nah, kita sudah dikasih roh itu. Tinggal di hati kita, maka kita bisa relate dengan Tuhan. Kita bisa ngerti pikiran perasaannya Tuhan. Karena siapa? Karena Roh Kudus. Persoalannya sekarang tinggal kita mau nggak relate dengan Tuhan. Kita mau nggak memberi diri kita. Aku mau relate dengan Tuhan. Aku mau semakin relate dengan Tuhan. Mengerti apa yang menjadi perasaannya Tuhan. Kenapa sih? Kita kok mesti harus relate lah, Bapak Ibu Saudara. Karena keselamatan itu bukan cuma seperti orang kita sakit kemudian dikasih obat oleh dokter yang kita percaya kemudian kita sembuh, bukan begitu. Keselamatan itu punya 3 dimensi. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu punya 3 dimensi. 1, dia dimensi masa lalu. Artinya kita sudah terima keselamatan itu ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita sudah terima. Tapi dia juga punya dimensi masa kini, sekarang. Keselamatan itu terus bekerja, harus kita kerjakan terus. Makanya Filipi 2, kerjakanlah keselamatanmu. Tapi keselamatan itu juga punya dimensi masa depan. Karena keselamatan itu masih sedang kita tunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang akan membawa kita ke surga. Maka nggak sama dengan yang tadi. Tubuh kita sakit, kita ke dokter kasih obat sembuh, enggak. Maka karena itulah kita mesti relate terus. Bagaimana kita bisa semakin relate dengan Tuhan?
Bagaimana kita bisa semakin mengerti dengan Tuhan? Bapak Ibu, minggu yang lalu, ini masih terkait dengan momentum Jumat Agung dan Paskah. Kita itu mestinya bisa semakin relate dengan Tuhan. Kalau kita itu ya, sebagai orang percaya, mau sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh belajar, merenungkan, menghayati betapa yang namanya Allah Bapa yang Elohim Yahweh itu, ya, Allah Bapa kita di surga itu begitu mengasihi kita. Ya. Seperti Yohanes 3 ayat 16 yang sudah pasti kita hafal ya. Tapi Yohanes 3 ayat 16 itu punya background yang begitu luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari Kejadian 3:15 pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika manusia jatuh dalam dosa. Bahkan sebenarnya sebelumnya Allah itu juga tahu bahwa manusia kita ini akan jatuh dalam dosa kan. Tapi tetap saja loh Dia ciptakan manusia. Meskipun manusia itu kemudian kalau kita baca belajar dari Alkitab, ya, di pasalnya yang kelima Kejadian itu dan yang keenam, maka bertambah-tambahlah, semakin jahatlah manusia itu. Dan kemudian dikatakan oleh Alkitab, menyesallah Allah. Loh, kata menyesallah Allah itu bukan berarti kemudian Allah dulunya nggak tahu bahwa nanti manusia jatuh dalam dosa, dan kemudian sekarang Dia tahu manusia jatuh dalam dosa, dan kemudian Dia menyesali. Enggak loh, bukan begitu maksudnya. Dia tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Dia tahu manusia akan bertambah begitu jahatnya. Tapi kata menyesal di situ di dalam Kejadian 5 itu, Allah itu begitu mengasihi, begitu menyayangkan manusia ciptaannya itu sampai, kenapa kok kamu itu sampai jatuh dalam dosa gitu loh. Kenapa kamu memilih dosa gitu loh. Nah, dari mulai situ Allah itu kemudian sudah dalam kasih-Nya yang dikatakan di Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah itu, maka Dia sudah menyiapkan bahwa sekali waktu kelak Aku akan turun menjadi manusia. Tidak akan ada siapapun yang bisa menyelamatkan manusia ciptaanku selain Aku sendiri yang turun. Maka kemudian kalau kita baca dari mulai Kejadian 3:15 dan kemudian Galatia 4 ayat yang keempat, coba dibuka Galatia 4 ayat keempat. Itu menjadi sebuah, ketika kita baca Kejadian 3, Yohanes 3:16 itu kita bisa merenungkan, kita bisa menghayati semakin gitu ya, komitmen totalnya Allah Bapa kita itu ya. Setelah genap waktunya. Setelah genap waktunya itu mulai kapan? Dari sejak kekekalan kemudian sampai ini loh. Setelah genap waktunya, maka kemudian Allah itu mengutus firman-Nya, mengutus anaknya yang tunggal, Sang Firman itu lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Setelah genap waktunya, sekian panjangnya betapa totalitas Allah Bapa itu begitu mengasihi kita. Bisakah kita sekarang merenungkan dan mulai menghayati betapa Engkau mengasihi aku? Ya, bagaimana kita bisa semakin relate dengan Tuhan, semakin mengerti perasaannya Tuhan? Dua, ketika kita mulai bisa menghayati, merenungkan dan menghayati bagaimana Tuhan kita, Tuhan Yesus itu di sepanjang Via Dolorosa. Dia yang tidak berdosa, Dia yang tidak bersalah. Tidak ada dosa dalam dirinya, tetapi Dia serahkan. Dia menanggung dosa kita. Dicambuk, dipukul, dimahkotai duri, diludahi. Harus memikul palang salib itu di sepanjang Via Dolorosa sampai kemudian Dia naik di atas kayu salib. Kita tahu betapa Dia
pergumulannya di Taman Getsemani, sehingga Alkitab menceritakan keringatnya mengeluarkan darah, pembuluh darahnya pecah. Tapi tetap saja tidak menghentikan Tuhan kita Yesus Kristus untuk dia terus naik menyelesaikan misinya sampai di atas kayu salib. Sampai dia di atas kayu salib berkata, sudah selesai, it's finished. Gitu kan? Komitmen total. Tidak hanya Allah Bapa, tapi juga firman, sang firman itu, manusia Tuhan, manusia Yesus Kristus itu memiliki komitmen total. Mati bagi kita. Betapa dia mengasihi kita. Ya kan? Dua hal ini, dua komitmen total yang Allah demonstrasikan itu mestinya bisa membuat kita itu, kalau aku nggak ngerti, aku nggak relate dengan Engkau Tuhan, kebangetan kayaknya, gitu, ya. Kalau kita nggak, jadi orang percaya nggak relate dengan Tuhan, hanya memperlakukan Allah itu seperti seorang dokter begitu, aduh kayaknya kebangetan banget gitu, ya. Maka kebenaran firman ini mestinya membuat kita itu menjadi, aku mestinya relate. Aku mestinya tiap hari aku mesti semakin relate dengan Kau Tuhan. Mesti semakin ngerti aku perasaanmu. Ya. Nah, seberapa banyak coba kita yang menjalani hidup Kristen kita sehari demi sehari itu seperti demikian. Nggak cukup di situ loh. Komitmen total itu kemudian Allah itu kemudian 1 Petrus 1 ayatnya ke-13. 1 Petrus 1 ayat 13. Setelah dia dari sejak kekekalan, kemudian kejadian 3, kemudian sampai Galatia 4 tadi itu menunjukkan komitmen total Allah Bapa. Kemudian di sepanjang Via Dolorosa, Tuhan Yesus Kristus itu menunjukkan komitmen totalnya betapa mengasihi kita. Kemudian ternyata mati, bangkit, dan naik ke surga. Dikatakan di sini, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkan apa? Pengharapanmu seluruhnya. Saya kalau baca ini lebih lagi, waspadalah dan letakkan seluruh pengharapanmu atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus yang nanti akan datang. Penyataan Yesus Kristus yang dia akan datang kembali, yang dikatakan dalam Yohanes 4 itu bahwa aku menyediakan tempat bagimu, di rumah Bapakku banyak tempat. Aku akan datang kembali. Tunggu aku, seluruh pengharapanmu itu taruhlah kepadaku. Aku akan datang jemput kamu, bawa kamu ke rumah Bapakku. Karena di sana ada begitu banyak tempat tinggal, dan engkau akan tinggal bersama-sama dengan aku. Betapa kalau kita mengerti ya, memahami akan hal ini, sesuatu yang yang dikerjakan oleh Allah Bapa, yang dikerjakan oleh anak Allah Tuhan Yesus Kristus, dan pengharapan yang dia berikan kepada kita untuk tinggal bersama Bapa dan Anak dan Roh Kudus di surga kekal. Mosok sih kita ini sementara hidup yang cuma 70-80 tahun ini tidak mau dari hari ke hari itu mau semakin relate dengan Tuhan. Coba. Tapi ini gak mudah memang Bapak Ibu Saudara. Saya sadar bahwa mungkin baru 10 tahun belakangan ini saya menyadari akan hal ini. Sekalipun jadi Kristen itu sudah 30 tahun yang lalu. Ya. Baru nyadarinya baru 10 tahun belakangan gitu loh. Yang kemarin-kemarin enggak nyadar. Saya cuma nyadar bahwa aku sudah jadi Kristen, aku mesti jadi orang baik. Aku sudah diselamatkan, aku orang baik. Ya pokoknya aku enggak macam-macam, enggak melakukan kejahatan-kejahatan begitu ya. Padahal faktanya
jatuh bangun. Tetapi kan aku kan nggak ngerampok, aku kan nggak apa gitu yang melanggar hukum gitu. Padahal dalam dosa-dosa yang orang lain nggak tahu, tetap aja saya jatuh bangun dan saya lakukan. Ya. Lebih-lebih lagi, saya nggak terlalu relate, nggak kurang relate dengan Tuhan. Perasaannya Tuhan mengerti, enggak. Tapi Tuhan tuh begitu mengasihi saya. Ya. Sehingga kemudian melewat berbagai peristiwa Dia menyadarkan saya kembali. Aku tuh mengasihi kamu begitu, sebegitu-begitunya. Masa kamu tuh gak ngerti perasaan? Seolah-olah begitu loh Tuhan ngomong. Masa kamu gak peduli dengan kasih yang sudah tak curahkan ke kamu? Ya. Maka disitulah saya mulai belajar, kembali merenungkan betapa kasih Allah Bapa yang luar biasa, betapa kasih Tuhan Yesus Kristus yang begitu ajaib, begitu dahsyat, yang luar biasa, betapa pengharapan kekal yang Dia sudah sediakan buat kita itu luar biasa. Amin. Ya. Masuk kita itu nggak mau relate gitu dengan Tuhan. Nah, Pak, saya mau relate, Pak. Saya mau relate. Oke. Saya berharap itu doa saya. Mendengar firman ini, Bapak Ibu Saudara yang ada di sini maupun juga nanti mendengar di online, di YouTube. Saya berdoa, dengar firman ini dan mulai sadari bahwa iya ya, kenapa aku selama ini selalu mengabaikan Allah, mengabaikan Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa, dengan kemuliaan yang Dia sudah sediakan buat aku. Kenapa aku nggak relate? Kenapa aku nggak ngerti, nggak mau ngerti perasaannya Tuhan, nggak mau mengerti perasaannya Dia? Nah kalau itu, maka nih, orang yang sudah mulai relate dengan Tuhan, ya, orang kalau sudah mulai relate dengan Tuhan, ya, karena tadi itu ya 3 hal tadi itu paling tidak mulai memahami betapa luar biasanya kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, pengharapan kemuliaan yang Dia sediakan, dan kemudian mulai relate, maka paling tidak ada 3 hal ini yang akan terjadi pada orang tersebut. Pasti. Kok tahu, Pak? Karena saya ngalami. Bukan karena kata orang, tapi saya melihat hari demi hari setelah saya semakin relate dengan Tuhan, termasuk juga pasangan hidup saya, istri saya di rumah, yang ketularan gitu. Karena saya tularkan, gitu, relate saya dengan Tuhan itu tak tularin gitu. Dengan anak-anak saya juga tak tularkan gitu. Saya mulai melihat ada hal yang berubah dalam diri saya, dalam diri istri saya dan juga anak-anak saya. Yang pertama, pasti 3 ciri ini akan ada. Orang kalau sudah semakin relate dengan Tuhan, semakin dia relate dengan Tuhan, maka dia akan semakin tidak relate dengan dunia. Ya, dunia di sini maksudnya adalah keduniawian, kedagingan itu loh. Ya. Itu kalau kita semakin mengerti perasaan, memikirkan perasaan Allah, memikirkan perasaan Bapa di surga, kita akan semakin tidak relate dengan dunia. Kita nggak mau, nggak tahu lah, terserah dunia. Memang dunia yang sudah jatuh dalam dosa itu begitu. Yang disebut dalam 1 Yohanes 2 itu ya, keinginan mata, keinginan daging, keakuan hidup. Kita sudah nggak semakin relate dengan itu. Kalau kita semakin relate dengan Tuhan. Tapi sayangnya memang faktanya hari ini kita harus jujur mengakui bahwa masih ada begitu banyak orang yang mengaku Kristen, yang setiap minggu ada duduk di bangku-bangku gereja. Kita harus jujur. Kalau saya melihat ya, meneropong
ya fenomena-fenomena yang ada. Banyak orang yang kemudian meskipun mereka ngomong Kristen, mereka itu lebih relate dengan uang daripada relate dengan Tuhan. Ya. Tuhan gak kelihatan. Jadi seolah-olah kalaupun kita itu gak merasa juga kehilangan Tuhan, Tuhan juga gak ketok ya. Tapi kalau saldo bankku itu nolnya kurang, ketok, itu masalah. Ya kan? Itu masalah Bapak Ibu. Makanya begitu banyak orang lebih relate dengan uang daripada dengan Tuhan. Tuhan gak ketok. Aku kehilangan pun gak kehilangan, ya memang tetap gak ketok Tuhan. Tetap gak kelihatan. Tapi kalau proyek tendernya gagal, deposito berkurang, tabungannya menyusut, itu kelihatan. Nah, di sini loh. Maka di sini akan kelihatan kalau orang itu, orang Kristen itu semakin relate dengan Tuhan, dia akan semakin tidak relate dengan itu. Dia akan semakin tidak mencintai uang. Yang firman Tuhan katakan, kamu jangan menjadi orang yang cinta uang gitu. Iya. Nggak usah ada ayat itu, nggak usah dikasih peraturan kayak hukum Taurat. Pokoknya aku semakin relate dengan Tuhan oleh karena Roh Kudus yang ada dalam diriku yang menolong aku, semakin relate, menyadari betapa kasih Allah begitu luar biasa, betapa kasih Kristus itu luar biasa dan ajaib, betapa luar biasa pengharapan kemuliaan itu. Aku jadi semakin relate dengan Tuhan. Dengan sendirinya kok aku jadi semakin gak relate dengan semuanya itu. Dengan sendirinya. Tapi ada orang-orang saya melihat, ya, bukannya dia semakin mau menjadi semakin relate dengan Tuhan, tapi seolah-olah mau ngotot, enggak. Dia tolak, dia konfrontasi itu semua. Uang lah, dosa lah, apa dia konfrontasi. Padahal semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin jauh dengan dosa. Amin. Tapi saya masih melihat memang ada orang-orang tertentu, ngomongnya, jangan begini pokoknya, lu tinggalkan ini, tinggalkan itu. Dalam hati, dalam pikiran saya, enggak kok. Kalau kamu berjalan semakin dekat dengan Tuhan, dengan sendirinya kamu akan menjauhi yang sana. Gak usah diapa-apain itu. Yang kita perlu lakukan cuma berjalan menjadi semakin mendekati Tuhan. Itu aja. Amin. Dalam konteks khotbah saya hari ini, semakin relate dengan Tuhan, kita jadi semakin gak relate. Amin. Nah, kedua, itu saya masih tinggal 5 menit lagi. Yang kedua, kalau kita itu semakin relate dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka ciri yang kedua adalah Allah itu kasih. Kalau kita semakin relate dengan Tuhan, kita itu ketularan kasih Allah. Ibarat katanya begitu. Kasih Allah yang adalah kasih itu semakin meluap di dalam kita. Maka kalau Tuhan Yesus berkata, supaya kita itu hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, dan dia katakan perintahku tidak sukar, itu memang kalau kita relate dengan Tuhan, Allah yang adalah kasih itu membuat kita di dalam diri kita itu kasih kita meluap. Kita bisa saling mengasihi. Dan ajaibnya, kalau gereja Tuhan kita ini, ya, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, benar-benar relate dengan Tuhan dan kemudian punya kasih yang meluap ini, loh, kita itu seperti dikatakan garam, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Karena apa? Minggu lalu saya katakan, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24,
bahwa di tengah-tengah di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir, itu hari-hari yang sulit, akan begitu banyak orang akan kehilangan kasih. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, baik kasihnya kepada Allah maupun kasihnya kepada sesama akan menjadi semakin dingin. Maka orang Kristen yang sungguh-sungguh relate dengan Tuhan, dia akan semakin bersinar terang. Nggak usah ngomong apapun, dia akan kelihatan seperti kota di atas bukit. Nggak usah teriak-teriak, dia akan terang dengan sendirinya. Nggak usah teriak-teriak. Garam itu nggak perlu ngomong. Pokoknya kamu cemplungin garam pasti asin. Kalau garam itu masih asin. Ini ciri kedua orang yang relate dengan Tuhan. Dia akan bisa mengasihi. Kita bisa hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kita bisa mengasihi sesama. Dalam diri kita itu akan muncul yang namanya belas kasih. Tuhan Yesus itu dalam kehidupan pelayanannya di muka bumi, coba baca, berkali-kali dia selalu tergerak oleh belas kasih. Sebelum dia menyembuhkan orang, sebelum dia melakukan mujizat apapun, dia tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Kita pun akan menjadi orang yang demikian kalau kita semakin relate dengan Tuhan. Kita semakin gak bisa ketika, apalagi saudara seiman dengan sesama kita aja, kita gak bisa. Contoh kecil, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah gak kita datang ke salah satu toko serba gitu ya, Indomaret misalnya, Alfamart gitu ya. Terus kemudian biasanya, oke, Bapak Ibu pernah lihat ada orang yang misalnya jualan kerupuk apa jenenge itu? Apa sih kerupuk yang warnanya kuning itu? Apa kerupuk apalah itu? Ya kerupuk desa itu loh. Ya. Samiler gitu ya, ya. Nah, pasti pernah lihat kan? Terus kita pas datang itu misalnya pas jam 11:30 malam gitu, jam 11 gitu. Dia duduk di pojokan sambil kedenger gitu kan. Kadang-kadang kita sebenarnya nggak butuh semilernya gitu ya. Kita lihat dia dagangannya begitu masih banyak gitu ya. Begitu dia lihat kita turun dari mobil, buka pintu, dia dengar gitu, dia noleh gitu. Kita kadang-kadang nggak butuh dengan seminernya kan. Tapi hati kita penuh dengan bisa punya belas kasih. Kalau kepada orang yang tidak kita kenal saja kita bisa begitu, mestinya kalau kita dengan saudara seiman di dalam gereja yang kita tahu, yang kita kenal, atau saudara seiman yang kita kenal, tidak mungkin kita nggak punya belas kasihan. Mungkin kita nggak punya uang, misalnya dia lagi butuh uang gitu ada. Mungkin kita nggak punya uang sejumlah yang dia butuhkan. Mungkin kita memang nggak punya uang ya sejumlahnya. Tetapi kita mungkin bisa ikut memikirkan. Itu aja sudah kita. Kenapa? Aku jadi piye yo? Aku jadi kepikiran juga gimana caranya ya. Aku nggak punya duit sih untuk nolong dia dengan. Tapi gimana caranya ya? Mungkin aku punya kenalan sopo yo. Atau apa caranya yo? Ini ciri orang yang relate dengan, semakin relate dengan Tuhan itu kita akan punya semakin kasih yang meluap, kita akan punya belas kasihan. Itu pasti. Orang Kristen yang nggak ngomong Kristen dan segala macam, ngomong pinter, khotbah pinter segala macam, tapi tidak punya ini, percayalah, cuman pinter di kepalanya, tetapi tidak relate dengan Tuhan. Dan hari ini yang begitu banyak, ya, Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita semakin relate dengan Tuhan, maka kita itu menjalani hidup tidak semau kita sendiri. Ya, kita akan menjalani hidup ini tidak semau kita sendiri lagi. Aku mau begini, aku mau begitu. Enggak, kita enggak begitu lagi. Kita akan memberi diri kita untuk kemudian menggenapi apa yang ada dalam Roma 8 ayat 28. Orang
kadang-kadang membaca Roma 8 ayat 28-29 itu tanpa pengertian yang holistik gitu loh. Ya. Itu hanya untuk orang yang relate dengan Tuhan. Baca Bapak, coba ditanyakan Roma 28. Sekarang kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang apa? Yang relate dengan Dia. Bukan untuk semua orang loh ini. Kalau kita nggak relate dengan Tuhan, jangan pakai ayat ini. Kalau kita relate dengan Tuhan, maka kita bisa ngomong, aku nggak khawatir. Maka kalau ada ayat ngomong, Tuhan ngomong, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Sebenarnya untuk menggenapi ayat itu, firman Tuhan katakan, perintahku itu nggak sulit. Kamu tinggal mendekat kepadaku. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, dia akan semakin menjauh dari kekhawatiran. Dia akan semakin jauh dengan ketakutan. Karena dia tahu Allah bersama-sama dengan aku. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Hanya masalahnya itu, ini loh, relate enggak? Nah ini Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita semakin hari terus semakin relate, ini yang luar biasa, yang hebat. Roma 8 ayat 9b. Kita mau semakin relate dengan Tuhan. Maka dikatakan dalam Roma 8 ayat 9, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Orang yang semakin relate dengan Tuhannya, dia akan semakin dididik oleh Bapa dalam Roma 8 ayat 29 tadi itu, semakin seperti Kristus. Nah, lagi-lagi saya mesti harus ngomong. Ada begitu banyak orang yang hari ini harus berteriak-teriak dengan lantang, seperti Tuhan Yesus, mesti seperti Kristus. Kita mesti lakukan ini, kita mesti lakukan begini, mesti lakukan begitu seperti Kristus. No. Mendekatlah kepada Tuhan. Relate terus dengan Tuhan. Semakin relate dengan Tuhan, kita akan punya yang namanya Roh Kristus. Amin. Kita akan semakin menjauhi dosa dengan sendirinya. Kita akan semakin gak relate dengan dunia ini. Kita akan semakin hidup tidak dengan kemauan kita sendiri. Kita semakin mau berserah kepada Tuhan, dididik oleh Bapa. Amin. Sampai kita itu semua punya Roh Kristus. Apa sih Roh Kristus itu? Apa tuh Roh Kristus? Filipi 2. Filipi 2 ayatnya yang ke-5-8. Ini loh Roh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Filipi 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun dalam keserupaannya dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini loh Roh Kristus. Orang yang semakin relate dengan Allah akan semakin memiliki roh ini. Roh Kristus akan semakin tebal di dalam dirinya, akan semakin menguasai hidupnya. Dia akan rela mengosongkan dirinya, seperti Kristus mengosongkan dirinya, dalam bahasa Yunani kenosis. Hidup ini menjadi sebuah perjalanan di mana kita semakin hari semakin kosong. Dan memang itu benar. Betul nggak bahwa perjalanan hidup seorang manusia ini sebenarnya semakin hari semakin kesana harus semakin kosong. Kalau semakin kesana, semakin hari itu semakin dekat, kita masih terus meraup, memegangi banyak hal, maka pada saat ujung terakhir,
kita akan dipaksa untuk melepaskan semuanya. Dan itu sakitnya luar biasa. Betul. Tapi kalau kita sudah menjalani hidup itu, semakin hari aku semakin mengosongkan diri. Semakin hari aku semakin mengosongkan diri. Pada titik di mana aku mesti pulang, aku memang masih kosong Tuhan. Aku berangkat aja. Tidak ada yang sakit. Tapi coba kamu dengan segala harta, kekayaan, jabatan, segala macam, mulai begini, tetap nggak bisa kita bawa, harus kita lepaskan. Betul nggak? Tapi sakitnya di situ luar biasa. Memang itu sebenarnya perjalanan kita. Sebenarnya jadi orang Kristen itu sudah diberi pengertian ini. Semakin ke situ semakin kita lepaskan. Makanya puji Tuhan, gereja itu punya yang namanya diakonia. Oke? Artinya kita mau berbagi. Di sini saya percaya Tuhan sudah tambahkan orang yang memang punya hati, punya belas kasihan untuk mengerjakan bidang diakonia itu. Saya berdoa, saya berharap dan berdoa. Dalam perjalanan kita ke depan, mungkin kita nanti akan lakukan hal itu. Karena saya percaya ada orang-orang yang sudah Tuhan tambahkan. Beberapa waktu saya ngobrol dengan Jinani yang punya hati, ya, punya belas kasihan untuk itu. Ada Bu Sansan juga yang saya tahu artinya begitu lembut, penuh belas kasihan untuk itu. Ya. Ada Pak Rompas, Bu Hermin, ada Hendrik di sana, dan teman-teman yang lain. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita bukan ada di tempat ini hanya cuma sekedar kumpul-kumpulnya. Kita mau semakin terus bertumbuh. Kita mau semakin terus relate dengan Tuhan. Kita mau terus semakin apa yang Tuhan mau, yang menjadi kehendak Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Amin. Dengan talenta, dengan kemampuan, dengan kapasitas, dengan hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita mau menjadi orang percaya yang semakin hari semakin relate dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Sampai, ini ayat yang terakhir, kita kerjakan, kita lakukan semuanya, ya, bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi Galatia 2:19. Ini yang kita, ayat yang terakhir ini. Sehingga kita akan bersama-sama Rasul Paulus, kita akan bisa berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Aku sekarang hidup sebagai orang percaya itu bukan untuk menggenapi hukum-hukum itu. Enggak, supaya aku hidup untuk Allah. Aku cuma mau hidup untuk Allah kok. Karena apa? Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Roh Kristus itu yang hidup di dalam aku, ya kan? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Nah ini loh iman. Iman itu harus bertumbuh sampai dalam dimensi yang seperti ini. Hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. 21. Yang terakhir. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Titik. Kalau kita hidup seperti ayat 19-20 yang tadi kita baca, maka kita adalah orang-orang yang terhitung sebagai orang-orang yang tidak menolak kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara. Amin. Tapi kalau kita tidak hidup seperti itu, kita nggak mau relate dengan Tuhan, kita mau semakin relate dengan dunia, bukannya mau relate dengan Tuhan, maka sebenarnya kita adalah orang-orang yang menolak kasih karunia Allah. Kita menolak kasih Allah itu karena kita nggak mau relate dengan Tuhan. Makanya 1 Yohanes 2 mengatakan, kalau kamu masih terus relate dengan dunia, kalau kamu semakin mengasihi dunia, maka kasih Allah tidak ada dalam dirimu. Maka kamu menolak kasih karunia Allah, kamu menolak kasih Allah itu. Tetapi puji Tuhan,
kita yang berkumpul tempat ini bukanlah orang-orang yang menolak kasih karunia Allah. Amin. Kita mau relate dan semakin relate dengan Tuhan. Ayo pemain musik kita akan mengakhiri ibadah kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya kira kita akan siapkan satu lagu untuk kita masuk dalam sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan sebelum doa berkat. Dan sekali lagi saya berdoa untuk setiap persembahan, setiap apapun yang Bapak Ibu persembahkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya tidak akan terus mengatakan berulang-ulang bahwa kita di sini belajar untuk mempersiapkan apa yang menjadi persembahan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, persembahan itu adalah bentuk respek kita kepada Tuhan. Apa yang memang Tuhan taruh, dimana kita kemudian meresponinya sebagai hormat kita kepada Tuhan, dan kita kemudian mau persembahkan itu untuk Tuhan dan pekerjaannya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, nanti mungkin setelah doa berkat ada sedikit pengumuman, ya, bagaimana kita akan menata gereja Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini yang Tuhan percayakan untuk kemudian saya mengembalakannya. Saya bertahu bahwa saya tidak sendirian. Saya tahu saya diperlengkapi oleh malaikat-malaikat tanpa sayap di tempat ini. Ya, kita akan nanti setelah doa berkat, saya akan minta waktu sebentar untuk kita berdiskusi 10-15 menit, ya, untuk perkembangan daripada jemaat di tempat ini. Amin, ya. Mari kita akan kita sambil menyanyikan lagu ini, Bapak Ibu. Kita mau sungguh-sungguh merenungkan betapa luar biasa, betapa ajaib kasih Allah Bapa kita, betapa ajaib kasih Tuhan kita Yesus Kristus, betapa mulia pengharapan yang Dia berikan, yang sudah Dia sediakan buat kita, yang sungguh-sungguh tidak sebanding dengan apapun penderitaan, apapun hal-hal yang tidak mengenakan yang mungkin kita akan alami di dunia ini. Sungguh-sungguh tidak sebanding dengan kasih Allah, dengan kemuliaan yang Dia sudah berikan, yang sudah Dia sediakan buat kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh hati.
Bapa di surga. Terima kasih buat berkat firman-Mu pada kami semua. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bukan kebetulan ya Bapa, karena Kau sungguh-sungguh menghendaki setiap kami untuk kami boleh semakin relate dengan Engkau. Semakin kami hidup dengan memahami, mengerti akan pikiran dan perasaan-Mu. Betapa Engkau begitu mengasihi kami. Dari sejak kekekalan, Engkau begitu mengasihi kami. Ketika kami jatuh dalam dosa, Engkau tidak membuang kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah, sehingga Engkau turun ke dunia ini untuk menebus kami. Kalau kami hari ini ada di tempat ini, kami tahu itu adalah karena kasih-Mu ya Bapa. Itu adalah karena kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah memberikan nyawanya, mati, disalibkan bagi kami. Kalau kami hidup hari ini, sungguh-sungguh kami hidup untuk sebuah pengharapan kemuliaan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Kemuliaan kekal, untuk kami boleh bersama-sama dengan Engkau, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan bersama-sama dengan Roh Kudus di surga kekal, di rumah Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami berdoa untuk setiap kami yang ada di ruangan ini maupun yang mendengarkannya melalui YouTube, bahwa hidup kami mulai sejak siang hari ini dan hari-hari ke depan akan menjadi hidup yang oleh pertolongan Roh Kudus kami akan semakin hari semakin mengasihi Engkau. Akan kami semakin hari semakin sungguh-sungguh kami mau terhubung, relate dengan Engkau, memikirkan perasaanmu, memikirkan apa yang Kau pikirkan. Dan kami akan mengalami Roh Kristus itu semakin hari semakin menguasai kami. Kami akan berjalan di tengah-tengah dunia ini dengan penuh kasih Kristus, dengan penuh belas kasihan, menjadi gereja-Mu yang menjadi garam tengah-tengah dunia ini, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau akan mengerjakannya bagi kami di dalam Roh Kudus-Mu yang sudah Kau letakkan, Kau taruh dalam hati kami, dalam hidup kami. Saat ini kami mengangkat tangan kami ya Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah bersama ini, sebelum kami pulang ke rumah masing-masing, kami mengangkat tangan kami karena kami percaya dengan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan, Engkau adalah Bapa yang rindu untuk memberkati kami semua. Oleh karena itu saat ini kami mengangkat tangan kami, Bapa di surga, biarlah kiranya sementara kami mengangkat tangan kami, Engkau turun tangan memberkati kami semuanya dengan berkat-berkat yang terbaik yang dari surga, turun atas hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Apapun yang saat ini menjadi persoalan, menjadi masalah, menjadi pergumulan kami percaya siang hari ini, saat ini Engkau turun tangan, jalan keluar, solusi yang daripada Engkau sudah Engkau berikan kepada kami semuanya. Kami terima dengan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena cinta kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus dan persekutuan-Mu di dalam Roh Kudus, itulah yang senantiasa meneguhkan kami, menolong kami, menguatkan kami, membimbing kami dan memimpin kami, untuk kami senantiasa berjalan dalam terang firman-Mu dan dalam naungan berkat-berkat-Mu, mulai sejak saat siang hari ini, Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati oleh Bapa, sama-sama kita katakan amin.